Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saudara, Yohanes pasal 6 tepat setelah Yohanes 5. Jadi kita membaca mulai ayat 1 sampai ayat ke-14. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Tiberias, Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Engkau yang mengenal hati kami. Tuhan, Engkau yang sehebat-hebat dan setinggi-tingginya mau berbicara kepada kami yang selemah-lemahnya dan banyak-banyak kekurangan. Kami tidak mampu mengerti Engkau tanpa Engkau membuka dirimu, membuka wawasan kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Ubahlah ketidaktahuan kami menjadi sebuah pengertian. Walaupun sederhana itu cukup bagi kami. Kami ingin melihat Engkau. Kami ingin mendengar Engkau. Kami ingin menikmati Engkau. Kami ingin merasakan Engkau. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami mendengar adanya. Semua yang percaya berkata, jabat tangan 3 orang dan berkata, kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Saya akan
menuruti apa yang Yesus bilang, suruhlah mereka duduk. Ya, kalau saya tidak duduk, saya tidak menuruti firman Allah. Sebab dalam ayat 10 dikatakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Jadi saya juga, karena orang, saya juga duduk. Puji Tuhan. Bukan yang berarti yang tidak duduk itu bukan orang, tapi di dalam kisah Yohanes 6 ini, kita akan melihat Tuhan lebih dalam lagi. Ayat ke-14 berkata, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ini bukan kata-kata Yesus, tapi kata orang banyak. Dan disinilah justru kekeliruan kita. Kita mau ikut Yesus kalau ada mujizat. Kita mau ikut Yesus, mau mengenal Yesus kalau ada pertolongan. Sebab kadang-kadang Tuhan tidak membuat mujizat. Dalam Markus pasal 6, ayat 1, 2, dan 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi orang tuh menilai mujizat. 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Karena dia tahu ini anak Yusuf, anak Maria, kenalan mereka orang biasa. Walaupun mereka sudah lihat mujizat, mereka kecewa dan menolak Yesus. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini untuk menerangkan kepada saudara dan saya bahwa orang tuh menilai Yesus dari mujizat. Ya. Ayat ke-5. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Jadi ada kalanya dia bikin mujizat, ada kalanya dia tidak bisa bikin mujizat. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6. Ia merasa heran. Apa yang dia rasa heran? Atas ketidakpercayaan mereka. Nah, ini orang Yahudi. Dan Donald Trump adalah presiden yang pertama yang orang Yahudi. Yang menantunya 3 semua orang Yahudi. Dari atasnya sampai bawah dia orang Yahudi. Tapi sudahlah, kita tidak bicara Donald Trump. Kita bicara orang yang lebih hebat lagi. Satu kali ada rabi Yahudi, dia punya anak, tinggalkan agama Yahudi, masuk agama Kristen. Nah bapaknya ini rabi, rabi itu guru orang Yahudi, merasa malu. Dia sendiri ngajar, kok anaknya masuk Kristen. Lalu dia sembahyang sama Yehova, Yahweh. Ya Tuhan, ya Yehova. Dia ceritakan semua kesulitannya. Saya ini susah Tuhan, karena saya ini pemimpin agama Yahudi. Tapi anak saya masuk Kristen. Dia nangis. Tiba-tiba ada suara dari sorga yang berkata, sudah jangan menangis. Anakku saja masuk Kristen.
kata Tuhan. Saudara, tidak mikir. Allah punya anak kan Yesus. Yesus kan pemimpin agama Kristen. Jadi saudaraku, ketika rabi ini mengadu, saya punya anak masuk Kristen, susah. Tuhan bilang, udah jangan nangis. Anakku saja masuk Kristen. Anaknya dia itu kan Yesus. Nah, saudara itu kurang menangkap, kurang mikir. Kenapa? Terlalu banyak lihat handphone. Kembali kepada Yohanes pasal 6, di dalam ayatnya yang ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan? Kalau Yesus bertanya, kadang-kadang susah dijawab. Sebab di tengah dusun sudah 3 hari 3 malam mereka tidak makan. 5.000 orang yang ikut mereka laki-laki saja, belum wanita, belum anak-anak. Yang tua, yang muda ikut ya. Tadi kita dengar ada kaum wanita. Dari suaranya saja kita sudah tahu ya bahwa ini ibu-ibu sudah lanjut umurnya. Ya, sudah sama dengan saya. Saya ingat ada satu ibu pendeta sakit, dia mau menyanyi satu nyanyian. Dia mau nyanyi heran namanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Tapi kan sudah tua, dia nyanyi. Herman namanya. Nama Yesus Hermanlah. Oh haleluya. Itu kalau sudah tua, saudara, bukan hanya tenaga, tetapi ingatan juga, ya. Heran menjadi Herman. Yesus heran atau Herman? Heran, haleluya. Ayat ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu. Yesus sendiri tahu apa yang harus dilakukannya. Yesus sendiri tahu apa yang harus dilakukannya. Ulangi, 2, 3. Yesus sendiri. Sekali lagi. Yesus sendiri tahu. 1, 2, 3. Yesus sendiri tahu. Saudara bacanya pakai mata sih, nggak pakai hati. Yesus sendiri tahu apa yang. Ya kalau dia sudah tahu, kita tidak usah susah. Tidak usah takut. Persoalan anak kita, persoalan istri kita, persoalan suami kita, persoalan keluarga kita. Tidak usah takut. Sebab Yesus tahu apa yang dia akan perbuat. Dia sudah tahu. Nah, lanjut ke dalam ayat ke-7 dan 8. Di sana dikatakan oleh murid Yesus yang bernama Filipus, dengan otaknya, perhitungannya. Roti, itu mereka tidak punya roti, tapi kalau ada roti seharga 200 dinar, tidak akan cukup. 1 dinar itu gaji orang 1 hari. Orang kerja 1 hari itu upahnya 1 dinar. Kali 200 hari. Berapa kira-kira? 6 bulan. 6 bulan lebih. Hampir 7 bulan. Ya, 7 bulan. Kurang 10 hari. Kalau orang kerja 7 bulan 10 hari, gajinya saja tidak cukup untuk mereka ini. Walaupun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Satu kali di Jakarta ini perjamuan kudus, kalau motong roti itu gede-gede sekali. Gede sama kulit-kulitnya yang pinggirnya dipotong gede-gede. Aduh, saya harus ngunyahnya rada lama. Jadi saya bilang, cobalah kalau potong roti untuk perjamuan kudus, jangan terlalu besar. Kecil-kecil saja. Bulan depannya dia bikin kecil, segede upil sudah. Segede upil kali, kecil, aduh. Ini bisa jatuh saudara, nggak tahu mau masuk kemana, ke mulut apa ke tenggorokan apa ke hidung, kita nggak tahu. Karena kecil sekali. Baru yang
kemarin ini agak bagus, seimbang lah. Tidak kecil, tidak besar. Ya. Sekalipun ini masing-masing dapat kecil saja, 5.000 orang nggak akan cukup. Nah ini pikiran manusia. Sebelumnya Yesus tahu apa yang dia akan lakukan. 8. Seorang dari murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ayat 9, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, yang satu ini Andreas, dia lihat matanya mencari, ada anak sekolah minggu, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Makanya saudara jangan anggap remeh itu sekolah minggu. Jangan asal ngajar. Sebab itu sekolah minggu itu kadang-kadang imannya jauh lebih besar dari orang yang murid Yesus sekalipun. Ini ada orang dikasih punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini? Apa gunanya? Apakah artinya untuk orang sebanyak ini? 2 murid, 2 pendapat sangat jauh berbeda. Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 11. Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur itu berdoa. Jadi kalau makan, jangan lupa berdoa. Ya. Saudara nggak usah keras-keras berdoa kalau lagi makan di restoran Kalimantan atau di restoran mana. Saudara tunduk kepala, saudara suruh orang atau suami atau istri kita berdoa. Dia akan berdoa sederhana mungkin, sependek mungkin. Tuhan tahu apa yang dimaksud oleh doa saudara, bahwa saudara sudah lapar. Dia tahu. Jadi jangan sembahyang untuk makanan itu seperti khotbah. Berjalan piknik ke puncak, ya. Lalu ke bulan, dan dari bulan kemana, terus ke puncak, kemana-mana. Pendek, tapi, saya sudah ajar, pendek tapi, apa? Pendek tapi pendek. Ya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Setelah doa, lihat habis doa, dia bagi. Mujizat itu harus ada doa dan ada roh memberi. Tidak bisa mau-maunya kita. Membagi. Kepada mereka yang duduk di situ. Saya tidak bisa bayangkan mereka itu bingung melihat itu roti. Dicuil besar, dicuil besar, dicuil besar, dicuil besar. Sudah habis di sini, ambil yang besar, cuil besar, terus sampai 5.000 orang kenyang. Dan disuruh makan sekenyang-kenyangnya. Nah, banyak orang itu belum kenal Yesus. Tadi sebelum kebaktian saya ke tetangga ini dulu kepala RT RW. Cucunya di Hitan, jadi saya datang ke sana. Oh sudah, Bapak, saya bilang mau ketemu Eti. Oh, silakan. Pegang badan saya. Begitu sudah, oh terima kasih. Jabat tangan, terima kasih. Dia lihat,